Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan tugas proyek pembelajaran mesin dengan topik klasifikasi binar dataset mushroom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esther Imelda Borusyota dengan NIM 2406013140127. Lalu saya Enzo Kulin Samsidan dengan NIM 240601231140060. Lalu saya Firzi Asid Kiramadani dengan NIM 240601231130064. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Klasifikasi jamur sangat penting karena membantu membedakan jamur yang aman untuk dikonsumsi dan yang beracun. Jika salah prediksi, dampaknya bisa membahayakan kesehatan manusia. Dengan machine learning, proses identifikasi bisa dilakukan otomatis dan cepat. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem klasifikasi binar untuk memprediksi jenis jamur edible atau poisonous. Nah, kita masuk ke dataset. Dataset yang kami gunakan adalah secondary mushroom dengan jumlah data asli 61.000 lebih sampel dan kami hanya ambil maksimal 2.000 sesuai aturan. Nah, dataset ini memiliki 20 fitur seperti cap diameter, cap shape, cap color, habitat, dan season. Label kelasnya dibagi menjadi dua, edible E dan poisonous itu P. Lanjut ke perancangan metodologi bagian pre-processing ya. Pertama, kita sampling 2000 data dari 61.000, lalu kita pisahkan kolom dengan delimiter. Selanjutnya, memeriksa dan menangani missing values jika ada ya. Lalu melakukan encoding pada fitur kategori. Selanjutnya, menormalisasi fitur numerik. Dan yang terakhir, membagi data menjadi train dan test dengan perbandingan misalkan 80:20. Lanjut ke pemodelan. Jadi kita menggunakan beberapa algoritma. Yang pertama ada logistic regression, lalu ada decision tree, ada random forest, dan SVM. Untuk base atau baseline sederhana kita menggunakan logistic regression. Dilanjutkan dengan decision tree, random forest, lalu yang terakhir adalah SVM karena bagus untuk memisah dua kelas dengan margin yang jelas. Lalu ini contoh-contoh algoritmanya, ada kelebihan dan kekurangannya. Next. Selanjutnya evaluasi dilanjutkan oleh Firzi. Baik, evaluasi model dilakukan dengan confusion matrix yang menunjukkan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dari situ, kami turunkan metrik lain yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Next. Nah, akurasi mengukur persentase prediksi benar. Next. Kemudian ada precision yang mengukur ketepatan prediksi positif. Kemudian ada recall yang mengukur kemampuan mendeteksi jamur beracun. Dan yang terakhir ada F1 score yang menyeimbangkan antara precision dan recall. Ekspektasi akurasi tinggi, lebih dari 90%, karena dataset yang kami gunakan sudah cukup dipisah. Kemudian ada ekspektasi hasil dan manfaat. Yang pertama itu model mampu memprediksi apakah jamur itu edible atau poisonous. Dan yang kedua itu ada aplikasi untuk di kehidupan nyata, yaitu ada edukasi keamanan pangan, riset biologi, ataupun alat bantu untuk masyarakat. Kesimpulannya, rancangan proyek kami meliputi pre-processing data, pemodelan dengan 4 algoritma, serta evaluasi menggunakan confusion matrix dan turunannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.